Di dalam ruang briefing bawah tanah, suasana terasa tegang. Cahaya redup dari proyektor menyorot peta digital wilayah perbatasan Papua Nugini, daerah yang disebut banyak intelijen sebagai lorong hantu, tempat segala yang ilegal bisa melintas tanpa jejak. Di depan layar, berdiri sosok Kapten Arya Pratama, prajurit Kopassus yang telah melewati berbagai medan operasi, namun kali ini, wajahnya lebih tegang dari biasanya. Letnan Kolonel Wisnu, kepala operasi khusus, menatap setiap anggota tim dengan tatapan tajam. Informasi ini belum tervalidasi penuh, tapi sumbernya kredibel. Ada penyelundupan senjata besar-besaran yang akan masuk dari luar negeri ke kelompok separatis di Papua. Tujuannya jelas, memperkuat KKB. Dan kita akan memotong aliran itu di tengah jalan. Di sudut ruangan, Serka Guntur mengepalkan tangan. Kalau senjata-senjata itu sampai ke tangan mereka, korban di lapangan bakal lebih banyak, Komandan. Suara Guntur mengandung amarah dan kekhawatiran. Ia pernah kehilangan 2 rekannya akibat penyergapan KKB yang menggunakan senjata otomatis impor, bukti bahwa ini bukan isu baru, hanya semakin sistematis. Ada laporan aktivitas tak biasa di distrik Waris, dekat perbatasan. Warga melihat pesawat kecil mendarat tanpa izin di hutan. Kita akan menyusuri jejak itu. Operasi ini bersifat senyap, tidak ada keterlibatan TNI reguler. Hanya kita, ujar Wisnu. Matanya menatap langsung ke Arya, kau pimpin tim ini. Arya mengangguk, berapa lama kami punya waktu? 3 hari. Setelah itu, konvoi besar KKB bergerak dari pegunungan. Jika senjata tiba sebelum itu, kita akan kehilangan momentum. Saat briefing usai, para prajurit meninggalkan ruangan satu persatu, menyimpan segala kecemasan dan rasa penasaran dalam diam. Arya menatap layar peta yang perlahan redup. Di hatinya, perasaan aneh muncul, bukan hanya tentang misi, tapi tentang musuh yang belum mereka kenal. Siapa yang cukup nekat menyelundupkan senjata ke wilayah rawan ini? Negara mana yang bermain di balik tirai? Di kamar perlengkapannya, Arya duduk di ranjang besi sempit, membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa dalam setiap operasi. Ia menuliskan satu kalimat, musuh nyata tidak selalu membawa bendera. Pikirannya melayang ke berbagai misi yang pernah ia jalani, namun firasatnya kali ini berbeda. Ini bukan sekadar operasi taktis, ini jebakan yang mungkin sudah dirancang lama. Saat fajar menyingsing, tim kecil berisi 6 prajurit terlatih berangkat dari Halim dengan helikopter menuju Papua. Mereka tidak tahu apa yang menunggu. Di bawah bayang-bayang hutan hujan dan konflik berdarah, mereka membawa satu harapan, menggagalkan rencana besar sebelum api perang makin membesar. Dan di balik Cakrawala Timur, seseorang di seberang perbatasan sudah menanti mereka, seorang asing dengan senyum tenang dan kontrak senjata bernilai jutaan dolar. Ia tak pernah memperhitungkan pasukan kecil dari Indonesia ini. Dan itulah kesalahan fatal pertamanya. Helikopter mendarat kasar di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi hutan rimba Papua. Kabut pagi masih menggantung tebal, seolah menolak cahaya mentari menembus pepohonan. Deru baling-baling perlahan memudar, berganti dengan suara alam yang begitu asing namun penuh isyarat. Kapten Arya dan timnya turun dengan cepat. Mereka disambut oleh seorang prajurit dari pos rahasia TNI yang sudah lebih dulu berjaga di daerah perbatasan itu. Kami temukan jejak roda besar dan bekas bahan bakar aftur 2 hari lalu, sekitar 7 km dari sini, kata prajurit itu sambil menunjukkan foto-foto hasil pengintaian. Warga sekitar tidak ada yang mau bicara. Mereka ketakutan. Katanya ada bayangan besar yang turun dari langit malam itu. Arya memandangi foto-foto tersebut dengan serius. Di satu gambar, tampak bekas roda pesawat kecil yang mendarat di tanah basah. Di gambar lain, ada jejak berat menyeret sesuatu ke dalam hutan, diikuti oleh jejak kaki berukuran besar, bukan milik warga lokal. Ini bukan hanya penyelundupan, ini operasi militer rahasia, gumamnya pelan. Mereka bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud. Di tengah hutan, udara lembab dan nyamuk menggigit tanpa ampun. Tapi bukan itu yang mengganggu Arya. Ada perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Setiap dahan patah, setiap suara daun bergesek, terasa seperti sinyal kematian. Mereka menyisir medan dalam formasi diam, mata waspada ke segala arah. Di sebuah celah batu besar, mereka menemukan puing-puing plastik berlogo asing, label amunisi dengan huruf Rusia. Guntur mengangkatnya dan mengumpat pelan. Bukan senjata rakitan, ini asli, selevel senjata khusus, katanya sambil menunjukkan cap produksi. Arya merasakan napasnya memburu.
Ini bukan penyelundupan biasa. Ada pihak luar yang terlibat langsung, dan jika benar itu senjata berat, maka kelompok KKB sedang disiapkan jadi kekuatan baru yang mengancam kedaulatan. Malam mulai turun saat mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak muram. Penduduk tampak menghindari kontak mata, dan anak-anak bahkan bersembunyi di balik pintu. Arya mendekati seorang tetua desa yang duduk di dekat api unggun kecil. Ia memperkenalkan diri dengan sopan dan menawarkan rokok. Setelah hening cukup lama, sang tetua akhirnya bicara dengan suara bergetar. Mereka datang malam-malam, orang-orang kulit putih, tinggi besar. Mereka membawa kotak besi dan dijemput orang dari dalam hutan. Arya menatap tajam, kemana mereka membawa kotak itu. Sang tetua menoleh pelan ke arah pegunungan, lalu berbisik, ke koridor hitam. Jalan setan, tidak semua bisa kembali dari sana. Koridor hitam, sebuah jalur rahasia yang selama ini hanya dianggap legenda oleh aparat. Sebuah rute yang dipercaya menghubungkan pos asing dengan sarang KKB di jantung pegunungan. Arya tahu, jika itu benar, maka mereka bukan hanya berhadapan dengan pemberontak, tapi juga dengan bayang-bayang negara lain yang menyusup dari celah perbatasan. Malam itu, saat api unggun menyala redup dan hutan kembali sunyi, Kapten Arya mencatat satu hal dalam benaknya, perang ini tak lagi tentang wilayah. Ini tentang siapa yang mengendalikan api dari balik bayang-bayang. Malam masih menyelimuti langit Papua ketika Arya dan timnya meninggalkan desa. Mereka mulai menyusuri arah yang disebut tetua, koridor hitam. Tidak ada jalan, hanya jalur sempit yang mengiris hutan lebat, diapit tebing dan jurang. Suara binatang malam terdengar seperti bisikan peringatan. Guntur yang berjalan paling depan sesekali memberi isyarat tangan, jejak kaki baru, ranting patah, dan tanah yang seperti baru dilintasi. 4 jam mereka menyusup dalam gelap, hingga akhirnya menemukan sesuatu, sebuah pos kayu tua yang tersembunyi di lereng bukit. Di sana, mereka menemukan sisa bungkus makanan asing, puntung rokok impor, dan peta lusuh yang separuh terbakar. Ada aktivitas di sini belum lama, bisik Serdawira. Arya mengamati peta dengan teliti, tanda merah melingkari jalur menuju sebuah lembah curam. Di bawah tanda itu tertulis kode asing, PZ-17. Mereka menyembunyikan diri dan mengamati dari kejauhan selama berjam-jam. Lalu, tepat sebelum fajar, suara mesin terdengar. 2 truk tua melintas pelan di jalur rahasia itu, dikawal 3 pria bersenjata. Mereka bukan KKB lokal. Gerakan mereka terlalu disiplin, postur tegap, dan bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia. Bahasa Serbia, bisik Guntur, yang pernah bertugas di Balkan. Arya mencatat itu dalam benaknya, konfirmasi bahwa ini bukan operasi liar, tapi terorganisir. Dengan peralatan penyadap jarak jauh, Wira menangkap sinyal radio dari truk tersebut. Arya menyesuaikan headset dan mendengarkan. Suara berat beraksen asing. Terdengar, konvoi kedua tiba besok malam. Lokasi aman, pengiriman siap. Arya menutup matanya sejenak. Besok malam, berarti kita punya kurang dari 24 jam sebelum senjata utama sampai ke tangan KKB. Saat mereka hendak mundur dari pengintaian, satu hal mengejutkan terjadi. Seseorang muncul dari balik semak dan mengacungkan senjata ke arah mereka. Sebelum sempat menarik pelatuk, Guntur bergerak cepat dan menjatuhkannya dengan pisau lempar. Pria itu ambruk, namun masih hidup. Seorang kulit putih, mengenakan seragam tanpa identitas. Di lengan kanannya tergurat tato kepala serigala. Kita bawa dia, kata Arya cepat. Dia bisa jadi kunci. Di tempat persembunyian sementara, mereka menginterogasi pria itu. Butuh waktu dan tekanan mental tinggi, tapi akhirnya ia bicara. Nama saya Marco, kami dibayar untuk antar barang. Tidak tahu siapa yang terima. Kontak kami hanya lewat satelit, 1 kode, Black Fang. Arya menatap wajah pria itu, dingin. Siapa di belakang semua ini? Pria itu tertawa sinis, lalu berkata, kalian terlalu kecil untuk tahu. Tapi percayalah, permainan ini bukan untuk kalian. Marco mencoba melawan dan nyaris mencabut senjata tersembunyi di sepatunya, tapi Wira lebih cepat, pukulan keras membuat pria itu pingsan. Arya memeriksa alat komunikasi yang dibawanya. Ada sinyal GPS dan panggilan terenkripsi, yang terakhir dikirim ke koordinat dekat lembah. Kita tahu kemana harus pergi sekarang. Pagi menjelang saat Arya berdiri menatap lembah dari puncak bukit. Di bawah, tenda-tenda logistik mulai terlihat samar, tertutup dedaunan kamuflase. Truk dan orang-orang bersenjata lalu lalang seperti semut yang sibuk.
Ini bukan pos milik KKB, bisik Guntur. Ini kam operasi logistik. Arya mengangguk pelan. Dan kita akan mengubur mereka di sini. Dalam diam, Arya kembali menulis di catatannya, Black Fang. Jaringan bayangan. Target utama. Perang ini sudah berubah bentuk. Musuh mereka tak hanya di hutan, tapi juga di meja perundingan yang tak terlihat. Dan untuk melawan bayangan, mereka harus jadi lebih senyap dan lebih tajam dari sebelumnya. Langit mulai menghitam saat tim Kopassus mendekati lembah yang mereka lihat dari bukit. Awan gelap menggantung berat, seolah tahu bahwa darah akan tumpah malam ini. Arya memimpin tim menembus pepohonan dengan keheningan mutlak. Suara napas ditahan, langkah kaki diperhitungkan. Setiap semak yang mereka lewati bisa saja menyembunyikan moncong senjata atau mata musuh. Begitu mereka cukup dekat, Arya memberi isyarat berhenti. Di balik semak tinggi, mereka mengintai kam logistik yang kini terlihat jelas. Truk militer tua berjajar rapi. Para pria bersenjata patroli secara teratur. Tapi yang membuat Arya terpaku bukan itu, melainkan sosok-sosok asing berbaju hitam, lengkap dengan headset komunikasi dan senjata laras panjang model terbaru. Itu bukan KKB, gumam Arya. Itu pasukan kontraktor asing, mungkin lebih terlatih dari kita. Sebelum Arya sempat merumuskan langkah, alarm mendadak meraung dari kam. Satu cahaya suar meluncur ke langit, menyala merah. Mereka ketahuan, tersebar, teriak Arya. Ledakan kecil mengguncang tanah di dekat mereka, granat kejut. Peluru mulai berterbangan, memecah malam seperti petir. Suara tembakan datang dari segala arah. Kontak senjata tak terhindarkan. Guntur dan Wira bergerak cepat ke kanan, membalas tembakan sambil berlindung di balik pohon. Arya dan dua anggota lain mundur terorganisir, menarik musuh ke arah jebakan ranjau ringan yang mereka siapkan selama pengintaian. Ledakan keras terdengar saat tiga musuh terpental dari tanah. Darah dan daun bercampur di udara. Di tengah kekacauan, Arya melihat seorang pria tinggi mengenakan rompi tempur hitam, memimpin pasukan asing. Wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti elang. Ia tidak berbicara, hanya memberi isyarat tangan, dan pasukan asing itu bergerak seperti bayangan, tenang, mematikan, tanpa suara. Arya tahu, orang itu bukan orang biasa. Mungkin dialah Black Fang yang disebut Marco. Wira terkena tembakan di bahu saat mencoba mengevakuasi logistik musuh. Teruskan, jangan pikirkan aku, teriaknya sambil tetap menembak. Arya menariknya ke balik semak dan mengobati luka sekenanya. Kita tidak bisa menang perang ini malam ini, tapi kita bisa mencuri informasi mereka. Di tengah baku tembak, Arya menerobos ke salah satu tenda logistik dan mengambil tas ransel penuh dokumen serta alat komunikasi musuh. Setelah berhasil melumpuhkan satu tim musuh, Arya memerintahkan mundur. Mereka berlari dalam gelap, melewati sungai kecil dan menuruni tebing. Suara tembakan perlahan menghilang di belakang mereka. Mereka berhasil kabur, tapi tidak tanpa harga. Dua anggota terluka, dan rahasia telah dibuka. Musuh mereka bukan gerombolan liar, tapi entitas militer bayangan, terlatih dan bersenjata. Beberapa kilometer dari lokasi baku tembak, mereka bersembunyi di gua kecil. Nafas mereka masih berat. Guntur duduk di dekat Wira yang pingsan karena kehilangan darah. Arya membuka ransel hasil curiannya. Di dalamnya, ada peta logistik, daftar pengiriman, dan satu foto satelit. Foto itu menampilkan lokasi penyimpanan utama, gudang senjata utama, yang akan dikirim ke KKB 2 malam lagi. Arya menatap dokumen itu lekat-lekat. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah. Musuh yang mereka hadapi bukan organisasi kecil. Ini jaringan internasional yang tahu betul bagaimana bergerak dalam bayang-bayang. Mereka tak bawa bendera, tapi perang yang mereka ciptakan nyata, katanya pelan. Dan kita akan jadi mimpi buruk terakhir mereka. Hujan mulai turun deras saat Arya dan timnya menetap sementara di gua persembunyian. Di dalam gelap, hanya cahaya dari lampu kecil senter yang menerangi peta dan dokumen yang mereka rebut dari musuh. Arya menandai satu titik dengan spidol merah, gudang senjata utama yang akan dipindahkan dalam waktu 48 jam ke depan. Kalau kita bisa hancurkan gudang ini, rantai penyelundupan mereka lumpuh total, ucapnya sambil menatap para anggota yang masih terluka tapi tetap siaga. Wira yang masih terbaring lemah tersenyum tipis. Kalau aku mati nanti, pastikan mereka ikut terkubur. Arya menepuk bahunya. Kau akan hidup, dan lihat langsung gudang itu meledak. Tak ada yang menanggapi dengan canda. Semua tahu, ini bukan misi biasa.
Ini misi sekali jalan. Jika mereka gagal, tidak akan ada penyelamat, tidak akan ada bantuan. Mereka hanya 6 orang melawan kekuatan yang tersembunyi dan tak dikenal dunia. Malam itu, Arya menyusun strategi penyergapan. Mereka akan menyamar sebagai kurir lokal yang sering digunakan kelompok penyelundup. Guntur menyarankan untuk menculik satu dari mereka dan mengambil identitasnya. Kita pernah lakukan lebih gila dari ini di Aceh, ingat. Katanya dengan senyum hambar. Arya mengangguk. Rencana itu gila, tapi hanya itu yang mungkin berhasil. Mereka tak punya waktu untuk minta bala bantuan. Keesokan harinya, di sebuah jalur rahasia di kaki gunung, mereka menjebak satu konvoi kecil berisi 3 pria lokal yang membawa logistik. Serangan berlangsung cepat dan senyap. 2 tewas, 1 ditangkap hidup-hidup. Setelah interogasi singkat dan pertukaran tembakan kecil, Arya memperoleh informasi penting, akan ada pemindahan besar malam ini. Senjata akan dibawa ke titik transit di Lembah Daram, sebelum disebar ke pos-pos KKB. Dengan waktu sempit, mereka bergerak menyusup ke titik itu, mengenakan seragam dan perlengkapan musuh. Mereka masuk sebagai bagian dari konvoi, dengan Arya menyamar sebagai koordinator lapangan. Jantungnya berdetak kencang ketika seorang pria asing berseragam hitam memeriksa dokumen palsu yang mereka bawa. Beberapa detik terasa seperti seumur hidup. Tapi akhirnya, pria itu mengangguk, dan memberi jalan. Di dalam kamp transit, suasana mencekam. Gudang utama terletak di tengah lapangan terbuka, dijaga ketat oleh pasukan campuran, orang asing dan anggota KKB bersenjata lengkap. Arya memberi isyarat pada Guntur dan 2 anggota lain untuk menyebar dan menanam bahan peledak di titik-titik strategis. Mereka hanya punya 1 kesempatan. Namun takdir kembali menguji. Saat Wira mencoba menanam bahan peledak di bawah salah satu truk senjata, ia tertangkap. Alarm langsung meraung. Musuh tahu mereka disusupi. Arya terpaksa mengeluarkan pistolnya dan menembak ke udara. "Ledakan sekarang!" teriaknya. Guntur menekan tombol pemicu, ledakan besar mengguncang tanah, menggetarkan langit malam dan membuat seluruh kamp menjadi neraka dalam sekejap. Api menjilat langit, truk-truk meledak satu per satu. Orang-orang berlarian panik. Beberapa anggota KKB mencoba melawan, tapi Arya dan timnya sudah berada dalam mode bertahan. Mereka menembak sambil mundur, membawa Wira yang terluka parah dan 1 ransel berisi dokumen penting yang belum sempat dihancurkan musuh. Dalam kekacauan, Arya sempat melihat sosok pria asing berseragam hitam berdiri tenang di tengah api, menatap mereka tanpa gentar. Ia tidak melawan, hanya mencatat wajah mereka, seolah berkata, permainan ini belum selesai. Arya menggertakkan gigi. "Kau bisa mengatur perang ini dari balik layar, tapi kami yang akan memutus aliran darahnya." Mereka melarikan diri ke hutan dengan tubuh penuh luka dan peluru terbatas. Tapi malam itu, mereka tahu satu hal pasti, aliran senjata telah berhasil dihentikan. Dan jaringan gelap itu, untuk pertama kalinya, terpukul mundur. Tapi perang belum usai. Yang mereka hadapi bukan hanya kelompok bersenjata, tapi sistem gelap yang hidup tanpa wajah, tanpa negara, dan tanpa belas kasihan. Kabut turun tebal pagi itu. Hutan Papua bagai menyembunyikan semua luka dan jejak darah yang terjadi semalam. Tubuh para prajurit Kopassus lelah, luka-luka mulai memburuk, dan peluru tersisa tak seberapa. Mereka berlindung di tebing curam dekat sungai kecil, berharap bisa tetap tersembunyi dari radar musuh yang mungkin mengerahkan tim pencari. Arya duduk di samping Wira yang mulai demam tinggi. Guntur berjaga di mulut gua, matanya nyalang seperti binatang buruan. Namun, sesuatu terasa janggal. Sinyal komunikasi yang mereka pantau sebelumnya kini hening. Tak ada lagi percakapan musuh, tak ada konfirmasi pencarian, seolah semua jaringan tiba-tiba diam. Arya tahu ini bukan kebetulan. Ini ketenangan yang dibuat, jebakan yang disusun rapi. Dan kecurigaannya makin dalam saat tiba-tiba terdengar suara dari radio cadangan mereka. Suara yang sangat mereka kenal. "Kapten Arya, ini Kolonel Damar. Kalian harus segera mundur. Perintah dari pusat." Arya merespons cepat. "Kolonel, kami butuh evakuasi. Kami punya dokumen penting dan 2 anggota terluka." Tapi suara di radio terdengar datar. "Negara tidak bisa terlibat lebih jauh. Operasi ini tak pernah tercatat secara resmi. Kalian harus membakar dokumen dan tinggalkan area." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Arya menegang. Apa maksudnya? Kami sudah menghancurkan jaringan mereka. Kami butuh dukungan. Namun tak ada balasan. Hanya kesunyian, lalu suara statis.
Wira membuka matanya lemah dan berbisik, kita dikorbankan. Arya tahu itu benar, mereka bukan lagi sekadar tentara, mereka sekarang adalah saksi atas operasi hitam yang tak boleh diketahui publik. Negara menarik diri karena tekanan. Mungkin karena ancaman diplomatik, atau karena aktor di balik penyelundupan ini adalah pihak dengan kekuasaan jauh lebih besar dari yang mereka kira. Malam harinya, suara langkah terdengar mendekat. Guntur bersiap menembak, tapi sebuah kode isyarat digunakan. Ternyata bukan musuh, melainkan salah satu agen intelijen militer, Letda Erwin, yang dulu pernah bertugas bersama Arya di Timor. Tapi kali ini, wajahnya bukan membawa kabar baik. Aku disuruh menyelesaikan ini, katanya pelan. Kalian dianggap terlalu jauh masuk, terlalu banyak tahu. Arya tak bisa percaya, kau di pihak mereka. Erwin terdiam lama, lalu berkata, aku di pihak negara. Tapi kadang, negara memilih berbohong untuk menjaga stabilitas. Ia menurunkan senjata, memberi mereka dua pilihan, menyerahkan dokumen, atau tak akan pernah kembali hidup. Guntur langsung mengangkat senapan, siap mati. Tapi Arya mengangkat tangan, menahan. Kau datang sendiri. Erwin mengangguk. Arya mendekat pelan, lalu menyerahkan sebuah ransel. Tapi begitu Erwin menerimanya, Arya berbisik, kau salah orang. Dalam sekejap, Arya menyergapnya, menjatuhkan Erwin ke tanah, dan Guntur menodongkan pistol ke kepala pria itu. Arya merogoh ransel yang dibawa Erwin dan menemukan alat pelacak kecil tersembunyi. Kau mau bawa kami ke markas mereka, bukan ke markas kita. Erwin tersenyum getir, kalian tidak akan bisa keluar dari ini. Bahkan kalau kalian selamat, tak akan ada yang percaya pada cerita kalian. Arya menatapnya tajam, kalau begitu, kami akan buat dunia tak punya pilihan selain percaya. Ia mengikat Erwin, lalu memberi perintah. Kita ubah arah. Kita kirim data ini langsung ke markas utama TNI melalui frekuensi darurat. Biarkan mereka yang memutuskan siapa benar dan siapa pengkhianat. Saat kabut pagi kembali menyelimuti hutan, Arya dan timnya bergerak perlahan ke utara, menuju stasiun relay tua yang ditinggalkan di atas bukit. Mereka tahu, peluang selamat sangat kecil. Tapi mereka juga tahu satu hal, dalam perang bayangan, kejujuran adalah senjata terakhir. Dan mereka siap menggunakannya, bahkan jika harus membayar dengan nyawa. Mereka bergerak dalam diam, menanjak bukit berbatu yang ditelan kabut tebal. Stasiun relay tua itu berdiri sunyi seperti monumen bagi para prajurit yang terlupakan. Angin menderu, membawa bau tanah basah dan luka yang belum kering. Wira kini digendong di punggung Guntur, demamnya makin parah, tubuhnya lemah. Tapi semangatnya, seperti semangat mereka semua, belum padam. Arya menggenggam ransel berisi bukti seolah itu nyawanya sendiri. Sesampainya di stasiun, mereka langsung bekerja. Perangkat radio tua berderak hidup setelah dinyalakan dengan baterai darurat yang mereka temukan. Guntur mengatur frekuensi, Arya memasukkan chip data dan menyiapkan transmisi. Kode Alpha 37, panggilan darurat militer. Operasi hitam tak resmi terkonfirmasi. Data lengkap penyelundupan senjata asing dan keterlibatan internal telah dikompilasi. Mohon tanggapan. Beberapa menit, tak ada balasan. Lalu suara berat muncul dari speaker, Jenderal Arif dari Mabes TNI. Arya, kami terima sinyalmu. Tapi kau harus tahu, musuhmu bukan hanya di hutan, tapi di ruang rapat. Informasi ini bisa menyebabkan konflik politik besar. Pastikan data ini sah. Arya menarik napas panjang. Jenderal, kami mempertaruhkan hidup kami untuk ini. Dan kami akan terus berdiri, meski harus jadi korban. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari lereng bukit. Tanah bergetar, peluru kembali bersenandung di udara. Musuh telah menemukan mereka. Dari balik kabut, pasukan hitam datang seperti bayangan kematian. Guntur menempatkan Wira di balik tembok beton dan menyiapkan senjata. Kalau ini akhir kita, katanya pada Arya, setidaknya kita mati bukan sebagai pembunuh, tapi pembongkar kebohongan. Pertempuran terakhir pun pecah. Arya, Guntur, dan dua anggota tersisa bertahan sekuat tenaga. Peluru mereka habis satu per satu. Mereka terdesak, tapi tidak menyerah. Arya terus menjaga perangkat transmisi tetap aktif. Darah mengucur dari lengannya yang tertembak, tapi tangannya tak pernah berhenti menekan tombol kirim ulang. Salah satu pasukan asing berhasil mendekat ke ruangan transmisi. Tapi sebelum ia sempat menembak, sebuah peluru bersarang di dadanya, tembakan dari helikopter tempur milik TNI yang muncul di langit. Bantuan akhirnya datang.
Jenderal Arif tak tinggal diam. Ia mengirim pasukan elit begitu menerima data lengkap. Kami terima pengorbananmu, Arya. Sekarang giliran kami menuntaskan. Dalam hitungan menit, medan tempur dibersihkan. Pasukan bayaran kabur, sebagian tewas, sebagian ditangkap hidup-hidup. Erwin juga ditemukan masih terikat, dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Gudang senjata musuh yang tersisa disisir dan dimusnahkan. Jaringan Black Fang perlahan-lahan terungkap di mata dunia. Arya duduk bersandar di dinding stasiun, wajahnya penuh luka dan debu, tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Wira, tanyanya pelan. Guntur mengangguk pelan. Dia masih hidup. Kita semua masih hidup, untuk sekarang. Arya menatap langit. Di balik kabut, mentari mulai menembus perlahan. Hari baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, berita besar mengguncang negeri. Skandal penyelundupan senjata internasional terbongkar. Nama-nama besar terseret, termasuk pejabat tinggi yang selama ini melindungi jaringan gelap itu. Tapi di tengah gegap gempita media, tak ada yang tahu cerita lengkap di baliknya. Hanya segelintir orang yang tahu, bahwa kebenaran itu tidak lahir dari pidato atau meja sidang, tapi dari peluru, darah, dan keberanian 6 prajurit di tengah hutan Papua.